Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-7 studi kelayakan bisnis praktikum akan membahas tentang aspek manajemen. Diharapkan nanti setelah mempelajari ini, mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya penilaian aspek manajemen dan juga menjelaskan apa saja yang harus dianalisis dalam analisis aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Dalam kaitan dengan analisis aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis, aspek ini merupakan aspek yang sebenarnya kurang diperhatikan dalam melakukan studi kelayakan dibandingkan dengan aspek katakan aspek pasar, aspek keuangan maupun aspek teknis. Tetapi perlu diingat bahwa ketiga aspek tersebut, ya, baik keuangan, teknis maupun pasar, jika tidak didukung oleh manajemen yang efektif, maka tidak akan memberikan hasil yang berarti. Meskipun proses tersebut memiliki prospek yang cerah, struktur keuangan yang sehat, dan teknisi yang memiliki kualitas sempurna, tanpa kekuatan aspek manajemen, maka keberhasilan dari proyek itu bisa berdampak kurang memuaskan. Menurut seorang pakar, kegagalan manajemen itu disebabkan oleh, pertama, kegagalan dari memahami fungsi puncak pimpinan, misalnya dari sisi top manajemen. Yang kedua, kegagalan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang memadai, dalam hal ini kepada manajemen tingkat menengah. Kemudian kegagalan yang ketiga adalah kegagalan mendapatkan tenaga manajemen yang memadai. Walaupun proyeknya nampak secara teknis ekonomis ini prospeknya bagus, tapi bisa gagal jika tidak memiliki tenaga manajer yang dalam jumlah yang cukup memadai. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya tenaga manajemen yang berpengalaman. Ya. Nah, di samping itu tentunya adalah kaitan dengan kepemimpinan, ya. Dalam hal ini ada kepemimpinan yang mampu menjadi dirijen dalam kaitan dengan kegiatan proyek ini supaya berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kegagalan selanjutnya adalah kadang-kadang tidak ada pendelegasian kewenangan, ya. Jadi memang seorang manajer itu tidak diberi kepercayaan yang penuh dalam mengelola, dan sebaliknya malah kadang-kadang malah memberikan kepada manajer yang kurang cakap atau kurang mampu, ya, tapi mempunyai loyalitas yang tinggi tapi dia tidak mampu, ya. Selanjutnya adalah mengenai kegagalan ini disebabkan karena kurangnya kesadaran tentang profit dan biaya, ya. Juga kesadaran yang terkait dengan menggunakan alat akuntansi sebagai manajemen dan kurangnya dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Nah, yang terakhir adalah kurangnya kesadaran terhadap pentingnya dari fungsi manajemen, ya. Sebagai rangkuman, yang pertama adalah analisis dan penilaian aspek manajemen tidak kalah penting dari aspek-aspek lainnya yang tadi saya sebutkan ada 3. Karena meskipun proyek dinilai sehat tanpa manajemen yang efektif, proyek tidak akan berhasil atau mendapatkan kinerja yang baik di masa depan. Kemudian terdapat 10 faktor penyebab kegagalan manajemen yang tadi sebutkan, ya, ada beberapa ya kegagalan dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja proyek atau kinerja perusahaan. Demikian, terima kasih.